Pak, kalau dari Aspersi, bagaimana Anda melihat rencana kenaikan PPN ini juga akan mempengaruhi kemampuan pengembang untuk menyediakan rumah terjangkau dan juga mungkin pendapat personal Anda mengenai wacana kenaikan PPN di Januari nanti? Jadi kalau PPN 12% sebenarnya dari pemerintah sebelumnya ketika ke pemerintahan baru, pemerintah sebelumnya itu kan ini kan adalah keputusan pemerintah sebelumnya. Kalau kita memahami seperti itu, sudah diumumkan jauh-jauh Januari 2025 akan naik 12%. Betul. Kami ini di industri properti tentunya sangat-sangat khawatir dan tentu kami ini kan baru recovery setelah COVID. Kita ini baru recovery, kita ini sekarang dalam posisi yang memang daya beli masyarakat khususnya untuk membeli rumah itu masih sangat rendah, bahkan hampir hilang gitu ya. Nah sekarang pemerintah sekarang mencanangkan, oke, sudah fix 12%. Artinya kalau di sektor industri properti kami ini kan ada hampir 175 industri turunannya. Dan tentunya di situ juga banyak UKM yang ada. Mungkin bisa lebih dari 300 UKM yang terlibat. Dan pemerintah juga mesti ingat bahwa sektor properti ini adalah sektor padat karya yang memang menyerap banyak sekali tenaga kerja. Itu harus diingat. Ketika properti dinaikkan tentu akan berefek kepada industri turunannya tadi. Material building pasti semua naik sehingga naik. Di satu sisi pemerintah sekarang melalui Kementerian Perumahan menyatakan kalau bisa harga rumah turun. Kan gitu. Di developer disarankan harga rumah turun, tapi di sisi lain harga bahan bangunan naik semua. Ya tentu tidak akan kompak. Dan baru-baru ini juga pemerintah melalui Kementerian Perumahan menyatakan, ini loh kita akan bagi rumah gratis. Kan gitu. Dengan adanya informasi statement-statement yang menurut kami tidak mendasar kan gitu. Tentunya daya beli yang tadinya atas mulai tumbuh kepercayaan kepada pemerintah baru sudah sangat baik, terkikis. Sehingga dengan adanya wacana ini. Dengan adanya wacana ini, sehingga yang tadinya kita konsumen misalkan nih. Jadi orang jadi wait and see lagi ya Pak? Betul, jadi orang jadi wait and see lagi. Ketika kita ada 10 konsumen, tiba-tiba batalnya itu sudah 70%. Artinya 7 udah membatalkan. Karena alasan itu secara spesifik Pak? Alasan itu. Gitu, alasan itu. Tentunya dengan adanya kenaikan PPN ini tentunya konsumen akan berpikir, oh jangan-jangan bahan-bahan lain, consumer good misalnya, juga akan berimbas naik. Dan itu pasti. Kan gitu. Dan apalagi pemerintah ini selalu terbiasa gitu ya. Ketika mengumumkan sesuatu, perangkat di bawahnya seolah belum siap. Contoh misalkan, ketika bulan November diumumkan, ketika nanti berlaku PMK-nya itu ditarik mundur dalam membuat PMK-nya itu mundur, sehingga jangka waktu yang ada itu jadi lebih pendek gitu. Jadi itu juga menjadi kendala sendiri. Pak, misalkan Bu Menteri sudah menyampaikan, oh bulan November PMK-nya mungkin muncul baru mepet-mepet kan gitu. Sehingga ini juga menjadi hambatan kita di industri properti. Jadi yang Anda khawatirkan juga selain dari penetapan ini per 1 Januari 2025 adalah nanti penyelenggaraan ini jika memang ini benar terjadi ya Pak ya. Karena seperti yang disampaikan dari segi governance selalu ada lag ya dari yang regulasi di atas ke penyelenggara di bawah begitu ya. Ya mungkin sepertinya seperti itu karena tadi yang disampaikan Pak Erwin selaku anggota Dewan, komunikasinya ini belum semuanya tuntas. Tiba-tiba harusnya kan didiskusikan dulu dengan DPR seperti apa kan gitu. Tapi ini langsung disampaikan kepada publik sehingga ya timbul kegaduhan di masyarakat. Baik, untuk sektor properti ya tentunya berpengaruh kepada konsumen untuk memutuskan untuk membeli.